warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan agenda rutin dua peserta magang siswa SMA dari Kecamatan Kajang yang hari ini sudah memasuki 1 bulannya proses magang di Aninda Loka, dan sekarang tanggal 7 Maret 2021 mereka tersisa waktu untuk berproses di proses magangnya tersisa 24 berarti 24 hari. Saya tidak terasa bahkan kita merasa seolah-olah baru 1 minggu, tapi ternyata sudah hampir 1 bulan. Dan program podcast ini sebenarnya kita dari awal rencananya setiap minggu, tetapi karena kemarin itu betul-betul agendanya bahkan di hari Minggu itu betul-betul full, sehingga baru kali ini kita menyempatkan waktu untuk sharing-sharing kembali, berbagi cerita dengan teman-teman yang sempat menyaksikan video berikut. Baik, langsung saja kita tanya-tanya ke mereka bagaimana prosesnya selama hampir 1 bulan ini. Tapi di awal seperti biasa kita awali dengan check-in. Check-innya ada 2, perkenalan dan juga perasaannya yang sampai hari ini setelah 1 bulan menjalani proses magangnya. Baik, yang pertama silakan Mama Rizky. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Iki. Saya tinggal di Bontobaji, Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perasaan saya magang di sini tuh merasa senang karena bisa belajar di sini. Ya itulah. Baik. Suhardi gimana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Suhardi, asal dari Bontobaji, Kecamatan Kajang. Saya siswa dari SMA Negeri 13 Bulukumba. Perasaan saya selama di sini merasa senang karena bisa berbaur dengan orang-orang yang benar-benar peduli terhadap sesamanya, dan saya juga bangga di sini tuh keberagamannya luar biasa. Tuh. Baik, terima kasih. Jadi mereka dari SMA 13 dan SMA 18. Kemudian penting kami sampaikan, meski di awal sebelum berangkat ke sini kita belum ada komunikasi dengan pihak sekolah, murni betul-betul nekat. Tapi kita sudah adakan Zoom meeting dengan perwakilan setiap sekolah, dan alhamdulillah mereka disupport baik, dan tetap sekolahnya menunggu output konkret apa yang akan mereka lakukan setelah pulang ke sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk sekolahnya kita sekarang sedang fundraising melalui kegiatan Abi Praya. Bagaimana caranya supaya Suhardi dan Iki setelah pulang ke Sulawesi itu bisa membawa learning yang mungkin teman-teman di media sosialnya bisa dilihat apa itu learning. Sebentar juga kita sharing apa itu learning akan dibawa ke sekolahnya masing-masing yang mungkin akan dipresentasikan ke sekolah. Baik, selanjutnya sebelum kita tanya-tanya soal pengetahuan mereka soal learning, juga perkembangannya yang awalnya sampai di sini tuh bahkan menggerakkan mouse saja gak susah, tapi alhamdulillah sekarang bahkan desain juga sudah mampu. Kemudian karena ini sampai 1 bulan kita tidak ada sharing-sharing, kemudian sebelum masuk ke apa itu learning, apa itu Bu Meninda, saya ingin tanyakan dulu atmosfer perkembangan yang dirasakan di sini, bagaimana menurut perasaanmu sendiri, wawasan baru yang kau dapatkan di sini. Santai saja, bebas mau sharing apapun itu, entah itu dari mungkin Aninda Loka yang diisi oleh dari berbagai daerah, berbagai agama. Silakan Mama Rizky. Jadi setelah sampai di sini itu memang saya benar-benar merasakan keberagaman, karena di sini banyak orang-orang yang berbeda-beda, mungkin dari berbagai agama, suku, budaya. Bahkan di sini juga ada yang agama non-Islam, banyaklah agama Katolik, dan ada juga orang Papua dari Bengkulu,
Iya. Ya, jadi memang di sini tuh saya merasakan Indonesia. Ya. Iya, miniatur Indonesia. Indonesia. Kemudian kalau Iki sendiri melihat bagaimana keterbukaan teman-teman di sini yang sebenarnya latar belakang pendidikannya itu banyak yang sudah S2, profesional, tapi kita kemudian selalu dipertemukan dalam satu wadah, satu sama lain belajar, tidak melihat latar belakang pendidikan. Ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan tanda kutip, maksudnya masih banyak sebenarnya anak-anak di desa yang ini perlu kayaknya, yang mungkin banyak teman-teman di kampung yang dia ketika sudah merasa sudah mahasiswa itu sudah gengsi lagi bicara dengan anak-anak yang masih SMA, SMP. Itu bagaimana tanggapannya? Apa ya, agak berat sih. Jadi bagaimana ya? Kalau Sony sendiri gimana melihatnya hal seperti itu gimana? Kalau saya melihat orang sini tuh ya betul sih, sepertinya orang-orang di kampung perlu belajar lebih begini, karena saya lihat di kampung itu baru masuk kuliah nada bicaranya sudah mulai berubah, tidak mulai perlu menyinggung. ini bukan menyinggung, kenyataan ya. Walaupun kadang ada sepupunya yang masih SD, dia tidak mau lagi menganggap itu sepupunya tuh kayak masih kecil, dia tidak mau lagi mengajari sepupunya, tidak mau lagi berinteraksi dengan sepupunya masih SD itu. Padahal dia baru masuk kuliah juga. Wah, jadi terasa ya bagaimana upaya kita untuk tetap mengupayakan agar kita semua di Anindaloka ini untuk kiranya mulai dari diri sendiri dan punya kepemimpinan berkesadaran. Karena sebenarnya kita kenapa di Anindaloka seperti itu, yang betul-betul kalau memang ada forum itu tidak ada pembeda, semuanya harus sama, dalam artian kita melepas identitas segalanya. Jadi di sini tuh bahkan saya saja merasa saya masih anak SMA kelas, masih anak-anak lah dibilang, dan orang-orang di sini juga nggak merasa dirinya bahwa ini tidak perlu diajari lagi. Memang di sini orang-orang terbuka, terbuka. Siapapun istilahnya. Baik. Ya, jadi itu mungkin sebenarnya budaya-budaya dalam proses transfer pengetahuan itu yang penting dilakukan. Setelah pulang nanti bagaimana caranya ini bisa dipraktekkan mungkin minimal di teman-teman dekatnya lagi, bahwa di forum apapun itu latar belakang pendidikan tidak sebenarnya bukan alasan untuk tidak berbagi, karena pada dasarnya ya ada baiknya semua orang adalah guru, dalam artian ya kita bisa mengajari siapapun dan kita juga bisa belajar kepada siapapun dalam melihat itu. Sekarang karena kan kemarin kita sekarang sudah lebih hampir 1 bulan, tapi baru 1 kali ada kesempatan untuk keluar jalan-jalan. Ya mungkin selama ini kalian melihatnya Jakarta cuma di TV, bangunan-bangunan bertingkat. Sudah melihat langsung Jakarta itu seperti apa? Iya, sudah. Ternyata tanahnya subur. Iya. Apa yang kau lihat di kota Jakarta sepanjang perjalanan menurutmu bagaimana? Ya banyak gedung-gedung tinggi. Banyak gedung-gedung. Itu tadi tanahnya subur. Iya. Ternyata di Jakarta yang kita anggap sampah di sini mahal. Iya, Bang. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ini sudah agak jauh mulai dari topik soal learning dan Bu Yaninda. Untuk sampai hari ini, meskipun di podcast pertama kita sudah coba memaparkan apa itu learning lebih awal, tapi saya ingin kita berbagi lagi lebih spesifik soal pengetahuannya yang mengenai learning tersebut. Menurut Iki sendiri dengan kegiatannya selama ini banyak berinteraksi dengan learning, menurut definisimu sendiri learning itu apa dan kenapa mesti penting diimplementasikan di desa khususnya? Ya, jadi learning itu adalah sebuah produk komputer yang CPU-nya didesain seminimalis mungkin. Bahkan yang kan komputer lainnya kan CPU-nya besar. Jadi learning ini CPU-nya kecil gini. Memang, dan ini hemat energi listrik. Itu uniknya sih.
Kalau Sardi, menurutmu learning itu apa? Kalau melihat dari bentuknya sih menurut saya learning itu solusi. Kenapa? Karena learning ini penggunaan listriknya sangat rendah, sedangkan di desa kita tahu kan listrik yang kita gunakan itu rendah. Jadi saya anggap ini bisa kita gunakan di desa. Kita tidak akan boros listrik jika menggunakan learning ini. Iya. Oke. Kemudian menurut apa yang menjadi untuk soal learning ini setelah pulang nanti ke daerahnya, bagaimana hasil diskusinya dengan teman-teman di Indaloka? Akan digunakan untuk apa? Jadi learning ini bukan sekedar hanya komputer ya. Jadi dia juga punya mimpi-mimpi besar, bahwasanya kita sering mendengar anak-anak yang tidak belajar online, kan sekarang belajar di sekolah kan daring. Jadi banyak yang kita dengar selama ini bahwa anak-anak tidak bisa belajar. Jadi learning ini hadir untuk itu, solusi. Ya. Kalau Sardi sendiri gimana? Berarti rencananya learning yang jangka panjang? Nah, rencananya ke depan itu memang learning ini lebih ke tujuannya memang lebih ke desa. Ya. Karena mereka itu mulai learning ini mulai dikembangkan ketika awal-awal pandemi dan banyak yang kekurangan kesusahan untuk ikut aplikasi Classroom. Dan hebatnya lagi saya dapat informasi dari pencipta learning ini bisa menyala walaupun menggunakan power bank. Itu sih hebatnya si learning. Mungkin komputer lain nggak bisa menggunakan power bank, tapi ini jadi bisa. dia betul-betul hemat energi dan sebenarnya paling kontekstual kalau dipakai di desa. Ya, cocok untuk bagi pelajar. Jadi mungkin penting kami sampaikan bahwa memang di learning ini, karena kebetulan saya yang meskipun sama sekali belum sempat menggunakan learning itu sendiri karena dia memang sistem operasinya Linux. Ya, tapi tanggung jawab juga sebagai ketua tim di learning, kita punya mimpi besar bahwa learning ini seiring dengan berjalannya waktu sekiranya bisa betul-betul menyentuh semua desa, hadir sebagai solusi yang menjadi masalah selama ini di desa-desa, bahwa kadang dan banyak yang justru sampai selesai SMA dasar-dasar operasi komputer saja mereka tidak mampu. Kenapa? Karena memang untuk persoalan literasi digital untuk bisa mengakses hal-hal itu sulit. Makanya ya saya juga berharap untuk di learning sendiri kalian betul-betul setelah pulang dari Anindaloka semua yang didapatkan di Anindaloka itu bisa dibagi dengan teman-temannya di desa, bahwa setelah pulang nanti tanggal 30 bulan April itu sebenarnya bukan akhir dari proses ini, tapi justru itu adalah awal tanggung jawab yang lebih besar, termasuk learning misalnya bagaimana caranya supaya kalian ini adalah role model calon-calon peserta magang yang akan terus dihadirkan di Anindaloka, dan otomatis semua orang akan melihat di pribadinya kalian bahwa yang pernah magang di Anindaloka itu inilah wujudnya, inilah hasil wawasannya. Jadi memang sih kalau dipikir-pikir kita itu di sini kalau pulang ya kita merasa mempunyai utang lah. Kan selama ini kita kan belajar di sini, jadi orang-orang di sini juga berharap bahwa anak-anak yang pernah belajar di Anindaloka itu bisa ilmu yang ia dapatkan bisa ia aplikasikan di desa. Jadi gitu. Jadi nyatanya cukup luas. Kalau Sardi gimana melihatnya hal itu? Kalau menurut saya sih benar tadi dikatakan ini bukan akhir tapi ini adalah awal. Setelah pulang dari sini tuh ya mungkin ada waktu istirahat lah paling 2 hari per minggu, tapi tanggung jawab akan lebih besar lagi untuk apa yang kita lakukan di sini supaya orang-orang Anindaloka juga dapat feedback dari kami. Baik. Apalagi kalian kan sudah masuk di tim Pedarma Desa, Institut Pedarma Desa yang sementara kita kembangkan. Dan ya kita sama-sama berdoa saja untuk khusus di learning ini. Ya sebenarnya bukan itu learning cuma bentuknya, tapi ada banyak hal yang mesti dilakukan. Jadi kemudian soal kan hampir setiap akhir pekan termasuk hari Minggu kalian dan juga timnya di Anindaloka Bumi Aninda ini yang sering kita bahas bagaimana anak ya meskipun mungkin sejak lahir persoalan bertani kita sebenarnya sudah terbiasa, cuma kan selama ini ya
betul-betul kalau turun sawah atau kebun itu kita tidak punya teori, intinya ya membajak saja, tanam padi ya sudah. Dan setelah sampai di sini ya bolehlah bagaimana yang seharusnya bertani yang baik di tengah kadang kalau misalnya terjadi kelangkaan pupuk misalnya menggunakan lahan yang agak sempit gimana? Silakan. Ya, jadi saya sampai di sini itu saya merasa bahwa hal-hal yang tidak penting di desa itu di kota penting, seperti sampah. Di sini tuh sampah digunakan untuk pengolahan pupuk organik. Jadi kami di sini itu setiap hari Sabtu pergi ke lahan yang namanya Bumi Aninda. Jadi di sana itu lahan kecil, nggak luas, tapi di sana itu banyak pelajaran yang kami dapatkan. Gitu. Tadi ada apa saja di Bumi Aninda? Di Bumi Aninda itu sebelum kita menanam, sebenarnya sih saya merasa nggak enak ya, karena saya sebagai anak petani sampai di Bumi Aninda saya tidak memiliki teori apapun, masih kalah sama orang-orang kota. Karena kita kan di kampung sudah banyak tanam. Nah di sini tuh kita riset dulu apa kebutuhan yang kita mau tanam, seperti jagung. Bagaimana cara penanaman jagung, perawatan jagung, sampai tanaman pendamping jagung yang cocok untuk jagung apa. Jadi kita itu riset dulu sebelum tanam. Baik. Jadi itu ya berarti permaculture namanya, desain ekologis, arti yang pertanian berkelanjutan. Sekarang karena sebenarnya di Bumi Aninda itu kalau saya melihatnya itu cuma tempat untuk belajar berproses. Karena tujuan besarnya lagi-lagi antara pertanian dengan learning ini masih ada kaitannya. Sekarang kita sudah siapkan tempat wadah dan kita juga sudah deklarasikan, dan mungkin ya mau tidak mau masyarakat di khususnya Bulukumba sudah tahu bahwa akan ada institut atau wadah yang akan kita dirikan dan sebenarnya sudah berdiri. Itu Institut Labungko Bungko. Menurut kalian sendiri atau apa yang akan dilakukan di Labungko Bungko sendiri nantinya setelah pulang ke daerahnya? Iki apa yang akan dilakukan di sana? Jadi setelah pulang di sini tuh kami sudah mendeklarasikan kapan ya? Institut Labungko Bungko. Ya, Institut Labungko Bungko. Jadi kegiatan yang kami lakukan di sana itu setelah pulang dari sini memang satu nama tapi 6 kegiatan. Yeah. Jadi kegiatannya itu berupa sanggar seni, olahraga, literasi baca, apa lagi ya? Baik. Kebun juga. Jadi kami berharap ilmu yang kami dapatkan di sini bisa kami aplikasikan di sana itu di Labungko Bungko. Baik. Tadi di yang saya lihatnya di konsen di bidang sanggar seni budaya, apa yang akan dilakukan untuk sanggar seni budaya di Labungko Bungko sendiri? Kalau saya untuk sanggar seni budaya, kita tidak terlalu berfokus kepada tari dan pergi pentas ya. Yang saya fokuskan itu kita hanya melatih anak-anak atau teman-teman untuk kita latihan bersama, kita rawat tarian tradisional ini. Kalaupun ada yang memanggil pentas, kalau siap pergi, tapi kalau ada kita tetap melakukan pelatihan, karena itu kewajiban sebagai penerus generasi, itu kewajiban bagi kita untuk merawat adat dan budaya kita. Nah, di Institut Labungko Bungko ini kita akan, yang paling menarik itu kita akan mengembalikan permainan tradisional. Iya, permainan. Itu akan menarik itu. Jadi di sana itu kita hadirkan yang tiada apa namanya? Menghadirkan menjaga yang ada dan mengembalikan yang tiada gitu. Jadi merevitalisasi ya. Dan saya sendiri sih kalau Iki mau kerjasama, target pertama saya itu kita akan mengadakan lomba dongga. Iya. Ya, itu target kegiatan pertama kita. Jadi kan nanti kan pembukaan pertamanya itu tanggal 25 bulan April, dan itu nanti ya bulan Ramadan jatuhnya. Nah, keren kalau persoalan permainan tradisional saya tidak bisa bayangkan yang mungkin kita lihatnya sekarang itu betul-betul tidak ada lagi. Mungkin tahu tapi karena pengaruh modernisasi juga yang bahkan anak SD saja sudah pegang HP kalau tidak dikasih HP marah-marah apa segala macam. Dan itu yang membuat sehingga mereka tidak tertarik lagi dengan permainan tradisional. Sementara kalau kita lihat khusus di Kajang sendiri, bicara soal permainan tradisional, saya masih ingat kayaknya betul bagaimana waktu masih kita SD.
Itu justru banyak yang berhenti sekolah cuma karena senang main begitu dong, nggak ngasih-ngasih, pole-pole, enggo-enggo, coki itu. Jadi kayaknya itu keren sih kalau memang mampu ya. Sekali lagi bahwa meski karena ini sudah banyak yang akan dilakukan di tempat itu, sehingga ya kita tetap membuka siapapun yang ingin turun. Iya, jadi proses gotong royong, jadi ya silakan. di Lampung itu kami akan desain tempatnya, tapi bukan apa ya namanya. Biasanya kan yang betul-betul sudah di alam revitalisasi Iya, itu. Jadi meskipun dia hampir semua kegiatannya terbuka mungkin, tapi itu tadi ada implementasi teori hospitality, menjaga keamanan, kenyamanan. Kita menggunakan bahan-bahan dari alam, misalnya bambu. Jadi bambu itu kita gunakan untuk mendirikan Iya, semuanya yang dibutuhkan, Iya, semua yang tempat dibutuhkan. duduk apa segala macam. Baik. Untuk jangka panjangnya sendiri apa yang kalian, ini kan sebenarnya kalau saya melihatnya ya output konkret yang paling utama itu berangkatnya di sini, meskipun nanti ya di Lampung kita ada implementasi hasil belajar dari Bumi Aninda, di situ juga diimplementasikan hasil belajarnya soal learning, karena ada toko yang membutuhkan desain, ada sanggar seni yang membutuhkan imajinasi, proses kreatif apa dan segala macam, digital marketing potensi desa juga bisa jadi jatuhnya nanti di tempat itu. Nah sebenarnya apa sih yang menurutmu di pikiranmu kenapa ini mesti penting begitu, mesti penting adanya? Sardi gimana melihatnya? Kalau saya sih kenapa ini penting, karena saya sebenarnya prihatin dengan keadaan alam kita sekarang. Banyak yang melakukan perubahan untuk menjadikan sebuah tempat untuk wisata. Bukan itu kan merusak namanya. Kalau kita ada tempat indah kita ubah semua, kita banguni, kita teban, pokoknya itu kan merusak. Nah di Lampung Kebungku ini kita tidak akan melakukan hal seperti itu, dan kita memang akan benar-benar mengajak teman-teman yang siap untuk berproses untuk sama-sama merawat alam. Karena bagaimanapun semua tahu kita yang butuh alam, bukan alam yang membutuhkan kita. Iya. Jadi kita akan desain tempatnya Sesederhana mungkin. sesederhana mungkin. Jadi betul-betul yang ada di situ ya. Iya. Baik, semoga diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Dan meskipun mungkin tidak bisa dijelaskan sesuatu apa yang mesti dilakukan, tapi kalau saya melihatnya ya di situ saja, hal-hal sederhana saja kan. Semacam ada edukasi pertanian, mengembalikan permainan-permainan tradisional. Saya kira ini akan jadi kontribusi nyata dan juga besar dampaknya, bagaimana supaya apa yang telah ada di alam ini betul-betul lestari adanya. Baik, sekarang saya kira persoalan learning Bumi Aninda dan juga Lampung Kalungke secara umum sudah dijelaskan. Sekarang dengan waktunya yang tersisa yang tidak terasa ternyata sisa 24 hari. Waduh, Tidak terasa. ya jadi apa yang kalian mesti tuntaskan dan apa yang akan segera dilakukan untuk waktu 20 hari lebih? Mungkin sih lebih banyak belajar lagi Ya. supaya membawa bekal kepada desa. Baik. Sardi, apa yang jadi konsen utama untuk dalam 20 hari ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya sih itu lebih konsen ke bagaimana penggunaan learning dan bagaimana cara pengoperasan learning supaya kalau ada rezeki kita bisa membawa pulang, kita bisa mengajarkan kepada teman-teman yang ingin menggunakan learning. Baik, keren. Jadi ya kepada Iki dan juga Sardi, yang saya betul-betul juga sangat berharap semoga program ini, karena kan lagi-lagi saya sampaikan kalian ini adalah role model, dan mungkin sudah sering mendengarkan bahwa program magang ini tidak akan berhenti cuma sampai di sini, tapi bisa jadi ya kalau saya juga sudah siap untuk melanjutkan, ya bisa jadi 20 hari kalian datang setelah kalian pulang ya, ada lagi yang masuk. Makanya ya bagaimanapun juga selama 20 hari ini harus betul-betul konsen, fokus dan semangat untuk menuntaskan prosesnya supaya orang bisa lihat bahwa ini loh hasil magangnya. Baik, barangkali
itu yang menjadi harapan besar untuk kita, bagian daripada pertanggungjawaban antara daerah dan dua Mandaloka sendiri. Sekarang sebagai penutup, check outnya ya tetap seperti podcast pertama, yakni kesan dan pesan untuk teman-temannya yang sedang masih apa namanya ya, Masih tertidur lelap di zona nyaman. iya, betul. Juga karena mungkin kurang akses, kurang fasilitas apa segala macam, apa yang bisa menggugah mereka supaya dia betul-betul wah kita harus bangkit. Baik, jadi mulai dari sana dulu boleh. Kalau saya untuk pesan untuk teman-teman saya, coba cari jati diri kalian. Jangan terlalu bersantai di zona nyaman, dan kami sediakan tempat untuk kalian di Labuan Kobungko. Siapapun yang siap berproses datang, kami terima. Kami tidak memandang latar belakang pendidikan di Labuan Kobungko, yang penting siap untuk berproses bersama. Iya. Ya. Iki apa yang disampaikan? Kalau saya itu tadi yang teman-teman yang masih berputar di zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Mencari tantangan gitu. Mencari tantangan itu. Kurangi tidur. Jadi itu ya, jadi penting untuk mencari sesuatu yang itu betul-betul ada tantangannya di situ. Kalau Iki sendiri melihatnya bagaimana, seberapa penting tantangan dalam proses belajar sebetulnya? Iya, jadi tantangan itu adalah hal yang membuat diri kita semakin terbentuk begitu. Jadi semakin banyak tantangan, semakin bisa terbentuk diri kita. Pendewasaan. Iya, pendewasaan. Jadi kalau tidak ada tantangan ya mungkin perjuangannya apa ya? Beda lah. Iya. Jadi harus ada tantangan gitu. Cacian, makian. Wah, jadi orang bijak bilang tidak ada pulau yang dihasilkan dari ombak yang terus. Dan memang bro, bahwa orang yang tidak pernah merasakan pahit itu tidak akan tahu manis itu seperti apa. Jadi kalau hanya selalu di zona nyaman, ya sudah, itu kan dimakan oleh saman. Jadi keren. Baik, selamat menjalani prosesnya yang tersisa lebih 20 hari lagi ke depan. Selamat terus memompa tenaganya yang tidak pernah lagi sampai 5 jam tidurnya. tidak kenal lagi bangun di siang hari itu bagaimana. Selamat mempersiapkan yang besok presentasi, Rabu presentasi lagi, hari lumpia. Jadi minggu ini kami betul padat. Iya, padat waktu kita. Besok presentasi, jadi besoknya lagi presentasi. Jadi jangan heran teman-teman kalau kita pulang nggak gemuk-gemuk ya. Kalau di kampus kami suka begadang, di sini sama, tambah begadang lagi di sini. Ya, tapi badan tidak kuat, tapi setidaknya di sini adalah momen perbaikan gizi. Baik. Terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharing. Mungkin proses podcast ini tetap akan kita usahakan hari Minggu nantinya sebagai bagian dari kalaupun misalnya nanti tidak sempat menuliskan laporan dalam bentuk tulisan, video ini bisa menjadi bagian daripada laporan untuk pertanggungjawaban di sekolah. Dan juga sekali lagi bahwa semua kegiatan dan aktivitas kita setiap hari itu di-share di media sosial masing-masing. Jadi teman-teman boleh lihat, sekali lagi kita mengajak siapapun yang merasa ada keinginan untuk berproses sama-sama belajar dengan tanda kutip, tidak lagi mementingkan persoalan ego, apalagi merasa ada kepentingan masing-masing dan merasa bahwa saya sudah mampu tanpa Labuan tidak. Bahwa Labuan ini hadir betul-betul bukan untuk saya, bukan untuk Sardi dan Iki, tapi untuk semua. Ya, untuk kita semua dan juga terlalu untuk alam kita dan sejalan dengan ya bisa jadi hablum minan nas ada di Labuan Kobungko. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terkhusus untuk Suhardi dan Muhammad Rizky. Mari kita sama-sama doakan mereka, dua anak muda siswa dari Kajang yang beberapa minggu lalu juga alhamdulillah mereka mampu meriahkan masa konjo. Iya, menggemakan masa konjo di ibu kota, dan itu akan jadi sejarah dalam hidupnya bahwa dia pernah dan telah menyelesaikan dan telah menggemakan masa konjo di Kajang yang selama ini belum ada yang pernah.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Dengan itu kami tutup dengan ucapan hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.